Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indung dan Ibu Prita selaku dosen mata kuliah Rekayasa Tapak, serta kakak-kakak Asprak dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 para satu akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan geometrik jalan. Di sini ada Salma Anissa, Muhammad Alif Zilan, Amelia Intias, Hasna Anissa Putri, Mukita Putrika, dan Diadara Ayu. Oke, bisa di next. Untuk pendahuluan bisa dilanjutkan oleh Diadara Ayu. Oke, pendahuluan jalan merupakan suatu akses sarana transportasi darat yang memiliki fungsi perpindahan dari suatu tempat. Perlunya sarana dan prasarana dengan kapasitas yang dapat melayani kebutuhan akan transportasi, maka keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran diperlukan suatu perencanaan geometri jalan. Geometri jalan sendiri merupakan bangunan jalan raya yang menggambarkan tentang bentuk atau ukuran jalan raya baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang maupun aspek lain. Adapun lapisan perkerasan merupakan lapisan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan selama masa pelayanan diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Adapun tujuan penulisan ini adalah menganalisis geometrik jalan berupa alinyemen horizontal dan vertikal serta menganalisis perencanaan perkerasan jalan yang ditinjau. Next. Selanjutnya, bagian pada jalan yang lurus dan tikungan, yang dimana tikungan tersebut terbagi menjadi tiga jenis. Pertama full circle, spiral circle spiral, spiral spiral. Lalu alignment vertikal. Alignment vertikal merupakan elevasi dari jalan yang tidak penampang memanjang. Next. Koordinasi alignment. Alignment vertikal, alignment horizontal, potongan melengkungkan jalan merupakan elemen sebagai keluaran perencanaan yang harus dikoordinasikan sehingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang akan pengemudi kendaraannya dengan Metodologi penelitian, lokasi pengamatan untuk alinyemen horizontal terdapat 3 tempat, yaitu tikungan Janji Jiwa Dramaga, tikungan Alfamart Cibanteng, dan tikungan Zama House. Untuk pengamatan alinyemen vertikal berada di kawasan belakang IPB Dramaga, yaitu di daerah Cangkurawok. Pengumpulan data sendiri ditentukan dari lokasi langsung. Beberapa alat dan bahan yang diperlukan adalah meteran, klinometer, dan laptop. Untuk bahannya sendiri adalah data primer dan sekunder yang meliputi peta jaringan transportasi jalan kampus IPB Dramaga. Untuk pengolahan datanya sendiri, tahap awal adalah identifikasi masalah sebagai bahan rujukan, yang kedua adalah studi pustaka sebagai tahapan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, dan yang ketiga adalah evaluasi alinyemen vertikal dan horizontal menggunakan pedoman RSNIT 14 2004 mengenai geometri jalan perkotaan tahun 2004. Selanjutnya adalah inventarisasi kondisi eksis jalan. Jalan Raya Dramaga ini merupakan jalan arteri dengan satu jalur, dua lajur, dan dua arah. Jika melewati jalan ini, kendaraan umumnya berjalan dengan kecepatan rata-rata yang tinggi. Selain itu, banyak kendaraan besar yang melewati jalan ini. Sedangkan untuk jalan Cangkurawuk sendiri termasuk ke dalam jalan kolektor, satu jalur, dua, dua jalur, dan dua arah. Jalan Cangkurawuk ini kerap dilewati kendaraan dengan kecepatan yang relatif sedang dan jarang dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Ruas Jalan Raya Naga ini berada pada medan yang datar, sedangkan Jalan Cangkurawuk berada pada medan yang cenderung berbukit. Jarak pandang pada medan datar umumnya panjang dan pembuatannya juga tidak sulit. Nah, seperti pada Jalan Cangkurawuk dapat membatasi bentuk alinyemen untuk memenuhi pan alinyemen sehingga mempunyai efek yang lebih besar dalam penentuan alinyemen. Evaluasi kondisi jalan berdasarkan pengamatan secara visual, Jalan Raya Dramaga sekitar Janji Jiwa, Jalan Raya Dramaga sekitar Zama House, dan sekitar Alfamart Cibanteng Proyek, Jalan Cangkurawok sekitar Kaliana House, serta jalan menikung pada Jalan Cangkurawok. Itu memiliki perkerasan kondisi namun mulai didapati kerusakan pada bagian pinggir di mana perkerasan retak dan bahu jalan turun.
Disimpulkan, seluruh ruas jalan tersebut belum memerlukan penanganan kerusakan karena masih cenderung dalam keadaan baik. Next. Selanjutnya masuk ke pembahasan alignment horizontal bagian full circle. Dari hasil AutoCAD, data yang diperoleh memiliki RC 81,1 meter, di mana pada tabel nilai tersebut memiliki VR 50 km per jam atau 13,9 meter per second. Sudut yang didapat 61 derajat. Dari hasil perhitungan sudut lengkung spiral memiliki nilai 4,1 derajat. Sudut lengkung spiral 52,8. Panjang busur lingkaran 74,7 meter. Yang dimana lebih dari 20 meter. Karena nilai LC lebih besar dari 20 meter dan nilai P lebih kecil dari 26 meter, maka tapak ini memiliki bentuk tikungan full circle. Analisis alignment horizontal. Panjang tikungan. Berdasarkan teori panjang tikungan, nilai untuk tikungan full circle memiliki nilai LS sama dengan 0. Namun, pengolahan data pada tikungan kami memiliki nilai LS 18,5 meter. LS sama dengan 18,5 meter. LT sama dengan LC sama dengan 23,8 meter. Jari-jari tikungan. Berdasarkan teori panjang tikungan, nilai untuk tikungan full circle jalan raya Dramaga di sekitar Janji Jiwa termasuk dalam ruas jalan arteri. Maka kecepatan maksimal ditentukan VR sama dengan 80 km per jam, sehingga jari-jari minimal ditetapkan sebagai R minimal 210 meter. Dari hasil perhitungan, R-min yang didapat sekitar 63,5 meter. Jari-jari tikungan existing sebesar 107 meter, sehingga diperlukan perencanaan geometri jalan agar sesuai dengan standar. Selanjutnya, pembahasan untuk alignment horizontal, spiral, circle, spiral. Data yang diperoleh, RC memiliki nilai 107 meter. VR 50 km per jam atau 13,9 meter per second. Sudut yang didapat 54 derajat. Nilai sudut lengkung spiral didapat 3,1 derajat. Nilai sudut lengkung spiral didapat 47,8 derajat. Panjang busur lingkaran atau LC didapat 89,2 meter, di mana lebih dari 20 meter. Pergeseran terhadap spiral didapat minus 76 meter, di mana kurang dari 26 cm. Karena nilai LC lebih besar dari 20 meter dan nilai P lebih kecil dari 26 meter, maka asumsi tapak ini memiliki bentuk tikungan spiral, circle, spiral. Salah, tapak ini memiliki bentuk tikungan full circle. Selanjutnya perhitungan alignment horizontal spiral, circle, spiral. Pertama itu dihitung waktu tempuh maksimal di lengkung peralihan didapatkan hasil sebesar 11,5. Kemudian dihitung antisipasi gaya sentrifugal didapatkan nilai min 3,8. Kemudian dihitung tingkat pencapaian perubahan kelandaian dengan nilai 6,1. Kemudian didapatkan panjang lengkung peralihan dengan nilai terbesar 11,5. Spiral, circle, spiral. Di mana pengolahan data untuk panjang tikungan dengan nilai LS 11,5 meter, LC sebesar 89,2 meter. Kemudian jari-jari tikungan pada Jalan Raya Dramaga, tepatnya di sekitar Zama House, ditentukan kecepatan maksimal sebesar 80 km per jam, sehingga jari-jari minimal ditetapkan sebesar 210 meter. Sementara jari-jari tikungan existing di sekitar Zama House ini sebesar 107 meter, sehingga diperlukan perencanaan geometri jalan agar sesuai dengan standar. Lanjut ke alignment spiral-spiral. Tapaknya ini ada di Cibanteng Proyek. Data yang diperoleh dari tapak RC-nya sebesar 143,4. Sudutnya 28 derajat. Kemudian lengkung spiral sebesar 14 derajat. Sudut lengkung spiral 0 derajat. Kemudian panjang lengkung peralihan sebesar 70. Karena nilai LC kurang dari 20, maka tapak ini memiliki bentuk tikungan spiral-spiral. Spiral-spiral ini panjang tikungannya
Setelah diolah datanya itu mendapat LC sebesar 0 meter. Kemudian jari-jari tikungan Jalan Raya Dramaga ini yang di sekitar Alfamart Cibantek, dia itu ditentukan kecepatan maksimalnya sebesar 80 km per jam, sehingga ditentukan jari-jari minimal tikungan sebesar 210. Sementara jari-jari tikungan existing hanya sebesar 143,4, sehingga diperlukan pula perencanaan geometri agar jalan sesuai dengan standar. Alinyaman vertikal cembung dari data yang telah diketahui dapat dicari panjang lengkung vertikal jika S kurang dari L adalah 18,42 meter. Hal ini tidak memenuhi syarat yang kemudian untuk panjang lengkung vertikal jika S lebih besar dari L adalah 3,5 termasuk memenuhi untuk drainase 300 meter, untuk kenyamanan 25 meter, dan keelevasian bentuk 25 meter. Next. Alinyaman vertikal cepung di Jalan Cangkurawok, Halina House. Dari data yang telah diketahui dapat dicari lengkung berdasarkan jarak pandang henti jika S kurang dari L adalah 15,5 meter. Hal ini tidak memenuhi. Kemudian jika S lebih dari L, lengkungnya minus 10,83 meter, dan ini termasuk memenuhi untuk drainase 150 meter, kenyamanan 6,8 meter, dan keelevasian bentuk 25 meter. Next. Sini ada pembahasan tentang kembali perkerasan dan perencanaan perkerasan jalan. Ya, di Jalan Raya Dramaga merupakan jalan arteri primer dengan kondisi existing yang masih cukup baik, namun didapati beberapa lubang pelepasan butir pada beberapa area jalan. Perkerasan jalan Raya Dramaga direncanakan menggunakan struktur perkeratan lunak. Di sini ada datanya, jalannya ada itu 2 jalur, ini rencana 5 tahun dan 15 tahun. Susunan perkerasan jalan lama yaitu asbeton 7 cm dan batu pecah 25 cm. Lalu ada data lalu lintas pada 2018, FR-nya itu 3,7. Penetapan tabel perkerasan UR 5 tahun. Di sini batu pecahnya yaitu CBR 60 sama dengan 15 cm dan tanah kepasiran 10 cm. Pada penetapan tabel perkerasan UR 15 tahun, setelah dilakukan perhitungan, maka ditetapkan papan mekanis yaitu 5 cm, batu pecah 20 cm, dan tanah pasiran 10 cm. Itu kondisi Jalan Raya Dramaga masih dalam keadaan baik, kondisi baik. Klasifikasi medan jalan menjelaskan bahwa Jalan Raya Dramaga berada pada medan yang datar, sedangkan Jalan Cangkurawok berada pada medan yang cenderung berbukit. Dalam kasus ini, beberapa tikungan membutuhkan perencanaan geometri jalan agar sesuai dengan standar karena jari-jari tikungan existing tidak memenuhi persyaratan minimum. Jalan Cangkurawok memiliki medan tikungan yang berbukit dengan panjang 73,7 meter. Meskipun kondisi jalan cukup baik, adanya alinyaman vertikal cembung dan tikungan yang sangat menikung membatasi pandangan pengemudi dan meningkatkan potensi kecelakaan. Alinyaman vertikal cembung sekitar hanya Malaya House memiliki medan tikungan jalan yang juga berbukit dengan panjang 49,6 meter. Terdapat kerusakan juga pada pinggir jalan berupa retakan serta penurunan bahu jalan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.